Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian pada hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2020, tertulis dari kitab Mazmur 97 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pekerjaan yang paling sulit sebenarnya dalam kehidupan beragama harus kita saksikan, yaitu masalah pengakuan atau mengakui sesuatu. Apalagi masalah pengakuan itu tentang kebenaran daripada Tuhan Allah kita, atau mengaku percaya kepada Tuhan. Itu juga hal yang sangat sulit. Oleh sebab itu, agar hal ini bisa terjadi, sesuatu yang bisa menolong kita. Di sini ada dua istilah fisiologi membantu diri kita sendiri dalam hal pengakuan. Disebut autosuggestion dan self motivation. Berbicara kepada diri sendiri. Istilah yang dua ini tersangkut dalam pembicaraan kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Untuk menolong pertumbuhan proses pengakuan tersebut. Karena pengakuan itu harus datang dari diri sendiri. Atau pertumbuhan iman itu juga datang dari diri sendiri. Jadi kita perlu berbicara kepada diri sendiri. Perlu berbicara kepada alam bawah sadar kita sendiri. Agar semakin terbuka menerima sesuatu. Apalagi terbuka menerima keberadaan Tuhan dalam kehidupan ini. Mengaku tentang Tuhan. Itulah hal berbicara mengenai iman kepada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab masalah iman, masalah pengakuan harus tersimpan secara mendalam di dalam hati kita. Bukan tersimpan di dalam pikiran. Karena Tuhan selalu berbicara mengenai hati. Berikanlah hatimu kepada saya, kata Tuhan. Tuhan Yesus jarang berkata, berikan pikiranmu kepada saya. For private use only. Tersimpan di hati sanubari agar semakin kuat dan semakin berakar di dalam hati kita sendiri. Karena seperti kata ayat renungan ini, iman itu tidak dapat disembunyikan. Iman itu harus diperlihatkan dalam realitas kehidupan kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berpikir, kemanapun kita bekerja, tidak mungkin tidak tersangkut iman yang berbicara di sana. Harus disaksikan keluar. Di sini dikatakan dalam ayat renungan ini, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Ini masalah pengakuan.
Jadi ada alasan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada alasan, ada motivasi, ada iman sehingga mengaku Tuhan Maha Tinggi. Pengakuan tentang Tuhan Maha Tinggi tentu itu tidak main-main. Sangat sulit kita mengaku Tuhan Maha Tinggi kalau memang ada kita anggap yang lebih tinggi dari Tuhan di dunia ini. Kadang-kadang kita terjebak atas kekuatan yang kita pahami selain daripada kekuatan Tuhan. Karena masalah iman adalah masalah hati, bukan masalah pikiran. Pengakuan itu sudah tersimpan di dalam hati sanubari kita, tersimpan di dalam batin kita. Itu sebabnya dalam Roma 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya kepada Tuhan. Artinya apa yang disaksikan mulut itu tentu keluar, meluap di dalam hati, keluar yang diucapkan mulut. Apalagi mengaku seperti pengakuan pemazmur dalam khotbah ini, Engkau Tuhan Maha Tinggi, Engkau Tuhan sungguh dimuliakan. Inilah pengakuan yang memiliki basic, pengakuan yang militan. Maunya dalam kehidupan kita sehari-hari seringlah terjadi pengakuan atas keberadaan Tuhan. Karena hidup ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa Tuhan, tanpa pengakuan itu. Itu sebabnya di ibadah gereja pada hari Minggu kita selalu mengaku iman percaya kita kepada Allah Trinitatis, kepada Allah Bapa, kepada anaknya Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Setiap kita beribadah selalu pengakuan itu tetap terdengar, supaya kita jangan lupa. Itulah pentingnya setiap hari sebenarnya kita harus mengaku. Kemiskinan kita dalam pengakuan itu yang membuat kadang-kadang perjalanan hidup ini tidak kita pahami secara baik. Ketika pengakuan itu setiap hari tetap ada, baik di tempat pekerjaan kita, kenapa kita bisa masih bekerja? Kenapa kita bisa makan? Kenapa kita bisa bersekutu? Kenapa kita bisa bersosialisasi? Itu semua masalah pengakuan atas keberadaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan kita biasakan mengaku Tuhan berangkat dari kondisi hidup. Ya, Tuhan pun melihat hidup kita tidak berdasarkan apa yang kita alami, tetapi berdasarkan anugerah Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup ini itu tidak luput dari kehendak Tuhan, walaupun kadangkala tidak sesuai dengan kehendak kita. Di sini kompetensi pengakuan itu sangat berperan dan mempengaruhi cara pikir, mempengaruhi dinamika kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berdasarkan apa yang kita alami, bisa saja pengakuan akan Tuhan tidak eksis, tidak militan. Kalau berdasarkan pikiran kita, kalau berdasarkan apa yang kita alami setiap hari, bisa saja pengakuan itu tidak ada, atau pengakuan itu tidak berkelanjutan, atau pengakuan itu tergantung bagaimana kondisi kehidupan kita. Ya? Jadi pengakuan kita terhadap Tuhan harus sama. Jangan dibuat diskriminasi tentang pengakuan kepada Tuhan. Ketika saya beruntung, maka secara kuat suara saya mengaku bahwa Tuhan itu berkuasa. Ketika saya mengalami kerugian, nah sebaliknya, mungkin Tuhan kurang kuasanya kepada saya. Mungkin itu yang terlintas dalam pikiran kita. Hidup kita ini tergantung kasih karunia Tuhan. Karena tergantung oleh kasih karunia Tuhan, maka pengakuan itu tidak bisa kosong.
pengakuan itu tetap harus ada. Pengakuan keberadaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemahakuasaannya, kemahatauannya, tetap itu harus kita pertaruhkan dalam kehidupan kita ini. Selama bekerja hari ini, Tuhan memberkati kita, apapun aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga, memberkati anak-anak kita walaupun masih dalam keadaan digital, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, tetapi tidak ada bedanya. Bukan gara-gara itu maka Tuhan bisa dipengaruhi, tidak. Walaupun keadaan COVID-19 semakin meningkat, kita lihat di tengah-tengah masyarakat setiap hari, bukan gara-gara COVID pekerjaan Tuhan terhalang, bukan gara-gara corona kita mengatakan kuasa Tuhan berkurang, tidak. Semakin bertambah, kadangkala semakin kuat Tuhan, semakin eksis Tuhan menjaga kita. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap memelihara kita. Maka kita harus mengaku setiap hari tentang keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus. Kami syukuri berkat-Mu setiap hari, dan atas perbuatan Tuhan tidak mungkin kami tidak mengaku bahwa Tuhan sungguh amat baik. Tetap memperhatikan dan melihat perjalanan kehidupan kami setiap hari. Banyak sudah yang diperbuat Tuhan, walaupun kadangkala kami lupa mengaku tentang itu. Seperti pengakuan pemazmur ini, dalam renungan ini, dia tetap mengaku bahwa Tuhan Maha Tinggi, bahwa Tuhan berada tetap dalam keadaan hidup bangsa. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang menggerakkan, memotivasi kehidupan kami, apapun keadaan yang kami alami, apapun pekerjaan yang kami jalani, di situ Tuhan ada, dan Tuhan tetap Maha Tinggi di atas segala-galanya. Berkati firman ini dapat menjadi sesuatu yang penting, mengarahkan hidup kami hari ini dalam melakukan aktivitas kami, dalam melakukan pekerjaan kami, dalam persekutuan keluarga, kehidupan anak-anak, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, apalagi di tengah masyarakat yang menghadapi pandemi COVID-19. Kami sangat bersyukur Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami. Kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan tidak berkurang, bahkan sungguh luar biasa kuasa Tuhan menjaga kami dalam pengaruh COVID-19. Berkati kami hari ini, ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.